Oke, baik ya teman-teman. Kita mulai ya sambil nanti yang lainnya bergabung ya. Saya akan mulai untuk perkuliahannya. Oke, sebelumnya kalian hari Senin dan Selasa sudah ada perkuliahan atau belum? Ada yang bisa bantu jawab? Kalian sebelumnya sudah ada perkuliahan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah bisa ya untuk penggunaan learning yang terbaru ya? Oke. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah, oke. Baik, berarti di sini sekarang nah, di sini saya ingin kita langsung masuk aja ya. Baik teman-teman, untuk mata kuliah semester ini ya, saya akan mengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, kebetulan nih kalian jurusan sistem informasi, benar ya? Nah, untuk jurusan sistem informasi ini kalian akan berkolaborasi. Jadi mata kuliah IMK ini akan berkolaborasi dengan mata kuliah APSI ya. APSI dan metode perancangan sistem informasi MPSI. Jadi di semester ini kalian mata kuliah APSI, mata kuliah MPSI dan mata kuliah IMK itu satu kesatuan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa di mata kuliah APSI itu kalian akan mengambil tugas di mata kuliah IMK seperti itu dan mata kuliah MPSI seperti itu ya. Nah, di sini bagi yang belum kenal saya ya, perkenalkan nama saya Yusnia Budiarti. Nah, saya biasa dipanggilnya Bunia ya. Jadi kalau kalian mau cari saya nanti silahkan boleh cari yang namanya Bunia gitu. Nah, di sini nanti untuk mata kuliah semester 4 baik APSI, baik IMK dan MPSI kalian akan selalu menggunakan rujukan jurnal. Nah, kalau misalkan nanti rujukan jurnal, ini kalian bisa cari di Google Scholar, nanti ketikkan saja namanya. Boleh nama saya, boleh nama dosen siapa saja, dosen kalian. Nah, nanti akan tampil penelitian yang sudah dipublikasi. Nah, nanti di sini penelitian yang sudah dipublikasi ini bisa kalian jadikan rujukan mata kuliah IMK, APSI, dan MPSI ya. Cari misalkan, oh kalian tugasnya adalah membuat rancangan sistem informasi e-commerce gitu. Nah, berarti di sini kalian bisa ngambil tulisan saya tentang sistem informasi e-commerce seperti itu. Atau nanti kalian cari aja dosen yang lain namanya di Google Scholar nanti akan tampil penelitiannya. Nah, kalian bisa lihat nih penelitiannya seperti apa yang bisa kalian jadikan rujukan untuk mata kuliah si MPSI dan IMK. Nah, ini riwayat mengajar saya ada di data pangkalan perguruan tinggi ya, pangkalan data perguruan tinggi Dinas Kebudayaan. Ya. Nah, ini. Nah, berikutnya karena sudah kenal dengan saya gitu ya, kita akan masuk ke kurikulum IMK-nya. Nah, untuk kurikulum mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kita ada sampai pertemuan 16 ya. Jadi, pertemuan 1 dan 6 akan ada materi perkuliahan. Nah, kemarin ada kebijakan terbaru dari kampus ya, bahwa untuk mata kuliah, setiap mata kuliah diizinkan menggunakan Zoom meeting minimal 4 kali pertemuan dalam satu semester. Nah, kemarin ditentukan pertemuan 1, pertemuan 5, pertemuan 7, pertemuan 7 dan pertemuan 15 seperti itu. Hanya 4 kali ya minimal itu. Bisa ditambah kalau misalkan ada beberapa mata kuliah yang mahasiswa belum mengerti. Nah, nanti untuk pertemuannya kan untuk Zoom meeting ini ditentukan pertemuan 1, pertemuan 5, pertemuan 7 dan pertemuan 15. Nah, nanti khusus saya bisa saja misalkan saya mengadakan pertemuannya di pertemuan meeting-nya di pertemuan 1, di pertemuan 3, pertemuan 6, seperti itu, dan pertemuan 12. Kenapa? Karena di situ materi-materi yang sangat penting yang mendukung tugas kalian, seperti itu. Jadi saya nggak harus mengikuti dari kampus ya, teman-teman ya, mohon dipahami ya. Lalu di pertemuan 1-6 ada materi perkuliahan, di pertemuan 7 akan ada uji kompetensi atau kuis ya. Lalu di pertemuan 8 nanti kalian akan UTS. Lalu di pertemuan 9-13 akan ada materi perkuliahan juga.
dari dosen. Nah, di pertemuan 14 dan 15 ini kalian presentasi. Tapi diingat, presentasi yang dilakukan di pertemuan 14 dan 15 itu bukan presentasi untuk proyek UAS, tapi presentasi tugas. Kenapa? Karena kalian tetap mengikuti UAS di pertemuan 16, gitu ya. Nah, nanti untuk presentasi tugas pertemuan 14 dan 15 ini akan dilakukan secara kelompok, ya. Bisa dipahami ya untuk ini ya. Oke, berikutnya di sini. Nah, berikutnya akan ada rencana tugas kalian. Nah, di sini rencana tugas untuk mata kuliah IMK sudah saya bagi beberapa ya. Kenapa? Karena kita menggunakan e-learning yang terbaru ya. Di e-learning yang terbaru itu setiap pertemuan akan ada tugas. Nah, nanti misalkan bisa kita pangkas nih mau tugasnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk tugas yang berbentuk multiple choice atau pilihan berganda itu ada di pertemuan 1, di pertemuan 2, di pertemuan 4, pertemuan 9, pertemuan 15, dan 13. Nah, ingat, di e-learning yang terbaru itu kan setiap pertemuan ada tugas. Nah, baik tugasnya multiple choice, baik tugasnya berbentuk paper maupun berbentuk LKT atau berbentuk apapun tugasnya, yang dikumpulkan oleh mahasiswa adalah dalam bentuk Google Drive. Benar ya teman-teman ya? Nah, jadi ketika kalian sudah mengupload link Google Drive, maka di situ kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya untuk pertemuan tersebut. Nah, untuk tugas, bagaimana dengan tugas yang multiple choice gitu ya? Untuk tugas yang multiple choice, nanti akan saya berikan Google Form yang bisa kalian kerjakan. Soalnya berbentuk pilihan berganda, terdiri dari 5-10 pertanyaan gitu ya. Bebas, nanti misalkan pertemuan 1 saya berikan 5, pertemuan 2 saya berikan 10, dan seterusnya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan, kan akan langsung tampil skornya. Nah, skornya di screenshot. Jangan lupa ya teman-teman, skornya di screenshot, lalu di paste ke Word, jadikan PDF, dan upload ke Google Drive masing-masing. Nah, link file yang sudah kalian upload untuk tugas 1, silahkan upload di e-learning. Ada yang ingin ditanyakan untuk penguploadan tugas multiple choice-nya? Yang bertanya silahkan, boleh. Sudah paham ya berarti ya? Jadi nanti kalian kerjakan tugas yang saya berikan pada Google Form ya. Nanti skornya di print screen, jadikan bentuk PDF dan upload ke Google Drive. Nah, nanti link dari Google Drive-nya itu yang diupload ke link tugas yang ada di e-learning MyBase. Seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya adalah untuk tugas paper ada di pertemuan 3. Lalu tugas di pertemuan 5 membuat LKT. LKT ini lembar kerja tampilan. Nah, untuk tugas membuat LKT ini kalian membuatnya di secara manual ya, pada selembar kertas berbentuk boleh HVS ataupun portofolio. Nah, nanti kalian buat lembar kerja tampilan yang akan kita pelajari nanti, lalu tugasnya di-scan dan upload ke Google Drive seperti itu. Lalu yang pertemuan 6 membuat mockup ya. Pertemuan 10 ada membuat laporan survei. Nanti pertemuan 10 ini akan berhubungan dengan pertemuan 6 ya. Pertemuan 10 akan berhubungan dengan pertemuan 6, pertemuan 6 akan berhubungan dengan LKT yang dibuat di pertemuan 5. Jadi berikutnya ada menganalisis website di pertemuan 12, lalu di pertemuan 14 dan 15 akan membuat ide rancangan user interface. Nah, jadi tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 ini dilakukan secara mandiri, sedangkan tugas kelompok itu dilakukan di pertemuan 14 dan 15. Di sini dipahami ya untuk tugasnya ya. Ini baru rencana tugas ya, rencana tugas yang saya buat untuk setiap pertemuan mata kuliah. Bisa saja misalkan, Bu, tugasnya kebanyakan nih, kita cut dong beberapa gitu ya. Misalkan, oh saya maunya tugas pertemuan 3 di-cut, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tergantung kesepakatan. Kalau misalkan kalian emang udah mengerti tentang materinya, ya nggak perlu bikin tugas di pertemuan 3, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, nanti apa yang di-upload di e-learning gitu ya.
Berarti untuk yang diupload di e-learning nanti itu misalkan tugas 3 ini kita jadikan satu di tugas membuat LKT pertemuan 5 gitu ya. Berarti nanti untuk pengumpulan tugasnya akan saya perpanjang tanggal pengumpulannya selama 2 minggu. Jadi kalian untuk pertemuan 3 dan pertemuan 5 itu bisa diupload secara bersamaan dengan link yang sama. Gitu. Jadi nanti nilainya pertemuan 3 dan pertemuan 5 itu sama. Itu seperti itu. Jadi nggak harus mengacu pada ini ya. Gitu. Jadi ini hanya rencana tugasnya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke materi ya. Materi pertemuan 1 ini hanya pengenalan IMK ya. Nah, apa sih IMK itu gitu ya teman-teman? Nah, IMK merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Jadi intinya IMK itu adalah interaksi manusia dan komputer. Apa sih gitu interaksi manusia dan komputer? Yaitu desainnya. Misalkan ketika kalian membuat sistem, berarti kan ada desain yang kalian buat supaya tujuannya untuk apa? Memudahkan si pengguna untuk menggunakan. Nah, desain itu yang disebut dengan berkaitan dengan mata kuliah IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, selain desain apa saja? Nah, desain nanti akan dijadikan desain dari sistem itu akan dijadikan sebuah sistem yang jadi. Nah, nanti sistem itu akan diimplementasikan. Nah, diimplementasikan lalu dievaluasi. Ya, dievaluasi. Nah, yang evaluasinya apa tentang apa? Ya, tentang desainnya. Apakah desain yang seperti ini sudah memadai untuk sistem ini? Kenapa sih harus menggunakan warna yang ini gitu kan? Kenapa sih harus menggunakan ragam dialog yang ini gitu? Misalkan kenapa ketika kalian membuat tanggal lahir harus menggunakan ragam dialog detiktor gitu kan? Detiktor itu artinya yang untuk kalender ya. Kenapa nggak menggunakan combo box gitu? Kalau misalkan kita mau membuat desain tanggal lahir itu menggunakan combo box bisa saja, misalkan combo box 1 untuk tanggal, combo box 2 untuk bulan, combo box 3 untuk tahun gitu. Tapi kan itu untuk estetikanya kurang ya. Kenapa? Karena ya hanya milih tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, gimana kalau misalkan pada saat setelah diimplementasi user kesulitan nih, ada yang kadang udah pilih tanggal sekian, bulan sekian, ternyata pada saat disimpan combo box-nya error gitu. Atau misalkan bulannya berubah nih, harusnya bulan 3 jadi bulan 5 gitu kan. Nah, supaya apa? Setelah diimplementasikan seperti itu, lalu dievaluasi kira-kira apa sih yang salah dari desain tanggal lahir ini. Oh, ternyata kalau kita menggunakan detiktor itu berbentuk kalender, user lebih mudah menggunakannya. Tinggal cari tahunnya, tinggal cari bulannya, tinggal cari tanggalnya. Nah, seperti itu dalam mata kuliah IMK ya. Jadi yang kita pelajari adalah desain interaktifnya, ya, desain yang menghubungkan antara manusia dan komputer. Nah, IMK merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia, dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau disebut juga dengan komputer, yang mempengaruhi dan memiliki efek satu sama lain. Jadi ketika manusia menggunakan, ada efek yang ditimbulkan. Gitu. Menggunakan apa nih manusia? Oh, menggunakan komputer. Itu alat yang bisa mengolah data. Apakah hanya komputer? Enggak ya, misalkan dengan handphone pun, misalkan manusia dengan handphone pada saat menggunakan handphone itu apakah bisa disebut dengan IMK? Iya bisa. Kenapa? Karena handphone itu bisa mengolah data dan termasuk komputer juga. Gitu. Jadi nggak cuma misalkan laptop atau komputer PC, enggak. Jadi apapun yang memiliki efek pada saat digunakan, gitu ya. Nah itu pengertian dari IMK. Nah tadi ya. Nah, IMK ini terdiri dari 2 ya, teman-teman. Apa itu bagian dari IMK? Yang pertama adalah bagian antarmuka.
Nah, contoh bagian antarmuka seperti ini. Form login yang kalian gunakan di ruang mahasiswa. Kan seperti ini ya. Login, NIM, password, lalu jenjang pendidikannya apa. Nah, ini disebutnya antarmuka. Itu bagian yang digunakan oleh si user. Gitu ya. Sedangkan ada lagi bagian aplikasi. Nah, bagian aplikasi ini adalah bagian yang digunakan oleh si pengembang aplikasi atau biasa disebut dengan programmer. Jadi, sebuah program aplikasi terdiri dari dua, yaitu antarmuka dan aplikasi. Nah, untuk bagian antarmuka ini yang biasa digunakan oleh user yang siap digunakan, sedangkan untuk bagian aplikasi ini adalah bagian pengembang sistem, ya, seperti itu. Nah, apa saja media antarmuka manusia dan komputer, ya? Media antarmukanya ada dua, ya. Yang pertama adalah media tekstual, yang kedua adalah media grafikal, ya, atau GUI atau Graphical User Interface atau GUI. Nah, model media tekstual itu seperti apa? Ya seperti ini. Kalau kalian pernah belajar mata kuliah C++, nah itu masih media tekstual. Atau kalian belajar Linux server atau Windows server, nah itu kan banyak ada yang medianya secara tekstual, jadi semuanya script, full script, jadi teks ya, full teks seperti ini. Nah biasanya ini masih ini ya, yang versi-versi lama, jadi aplikasi maupun Windows ataupun sistem operasi yang lama gitu ya. Sedangkan kalau dia media graphical user interface atau GUI, dia yang sudah berbentuk grafik seperti ini. Jadi yang mudah digunakan. Jadi lebih ada interaksinya dengan user, lebih indah penggunaan warnanya, seperti ya estetikanya dia dapat. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan GUI. Jadi media antarmuka ada dua, tekstual dan GUI. Ya. Nah, berikutnya untuk faktor IMK. Nah, apa saja sih dalam pembuatan IMK ini, faktor apa saja yang mempengaruhinya gitu ya. Yang pertama pasti manusianya ya. Manusia adalah ya alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya ya. Jadi untuk IMK ini faktor pertama adalah manusia. Jadi kenapa? Ya, untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Jadi suatu sistem aplikasi ataupun sistem informasi yang dibangun tujuannya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Nah, nanti seberapa mudah pekerjaannya, seberapa mudah penggunaan aplikasinya itu akan dievaluasi nantinya gitu ya. Yang berikutnya adalah faktor yang kedua adalah komputer. Nah, komputer ini adalah faktor sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa pemrograman, ya, media input dan media output. Nah, ini termasuk ke dalam komputer. Nah, jadi selain manusia ada juga komputer. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah fungsi, ya. Jadi pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu apakah hasil akhir dari sistem yang dibuat, ya, apakah membantu pekerjaan manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, seperti ini ya. Jadi, faktor yang mempengaruhi dari IMK yaitu manusia, komputer, dan fungsi. Ya. Jadi, gimana sih akhirnya sistem aplikasi yang kita bangun itu akan memudahkan pekerjaan manusia. Seperti itu. Contoh apa? Contoh aplikasi Gojek, ya Gojek yang dibuat oleh Menteri Pendidikan kita ya, Mas Nadiem gitu ya. Nah, Gojek itu kan dia salah satu terobosan besar gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya dia akan menjadi dia salah satu perusahaan unicorn gitu. Kenapa? Karena tadi dia studi lingkungan di sekitarnya gitu kan, studi lingkungan di sekitarnya. Oh ternyata selama ini pelanggan kalau mau naik ojek itu harus datang dulu ke pangkalannya. Nah, jarak antara rumah dari si pelanggan ke pangkalan ojek itu kan berbeda-beda. Nah, itu waste time gitu. Artinya apa? Membuang waktu gitu. Kenapa enggak yang Gojeknya nih nyamperin, ojeknya yang nyamperin. Akhirnya setelah studi tersebut dibuatlah suatu aplikasi yang benar-benar
sekarang sangat membantu perekonomian ya, perekonomian masyarakat gitu. Nah, nanti kalian juga tugasnya seperti itu ya. Tugasnya kalian buat ide ataupun rancangan dari aplikasi yang tujuannya adalah untuk berguna ke masyarakat gitu. Atau misalkan kalian membuat aplikasi bank sampah gitu kan, itu berguna untuk lingkungan juga, untuk masyarakatnya juga. Atau misalkan kalian buat aplikasi apa nih, terobosan yang terbaru yang belum pernah ada nih, kalian buatkan saja dulu idenya. Nah, nanti akan dibuatkan rancangannya. Nah, rancangan tersebut kalian buatkan dulu misalkan ke dalam LKT, yaitu desain manual menggunakan kertas. Nanti dari desain manual menggunakan kertas, kita kan pertama belajar mockup. Nah, mockup yang kita gunakan itu, misalkan kita bisa menggunakan software Balsamiq, seperti itu. Nah, nanti dari Balsamiq itu, kalian misalkan dapat mata kuliah mobile programming gitu ya, mobile programming misalkan menggunakan Android Studio. Nah, nanti desain yang akhir di mata kuliah IMK maupun APSI maupun MPSI itu kalian bisa kembangkan pada saat kalian dapat mata kuliah misalkan Android Studio. Nah, kalian langsung kembangkan tuh aplikasinya, jadikan. Akhirnya ketika kalian skripsi itu udah selesai semua. Kalian tinggal bikin rancangan rancangan skripsinya saja gitu ya. Itu udah selesai semua dari rancangan, dari desain user interface gitu ya, dari programnya sudah selesai gitu. Jadi kalian gampang nih ketika mengajukan skripsi, kalian udah gitu mau milih apa gitu. Jadi udah nggak ada ceritanya pada saat skripsi datang ke dosen itu kalian masih bingung mau ngapain gitu. Jadi diusahakan itu sudah mulai semester 4 ini sudah dirancang nih kalian mau kemana. Kalau misalkan, kalian hanya tertarik nih user interface, tapi nggak bisa bikin programnya gitu kan. Walaupun kalian dapat Android atau Java atau web, kalian masih bingung nih programnya gitu. Silahkan skripsinya bisa saja kalian membuat rancangan sistem. Nah, kalau rancangan sistem itu kan dia hanya merancang sistemnya menggunakan UML, lalu user interface-nya menggunakan mockup gitu. Udah selesai itu aja. Jadi nggak perlu sampai ke tahapan pembuatan program gitu. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, tadi ya yang namanya IMK yaitu pada saat kita membuat user interface akan berhubungan dengan bidang studi yang lain gitu ya. Nah, apa saja misalkan psikologi, sosiologi, ilmu komputer, desain grafis, antropologi, linguistik, lalu kedokteran juga bisa ya. Jadi misalkan kalian mau membuat software kamus online misalkan, kamus bahasa Spanyol misalkan. Selama ini jarang nih bahasa Spanyol nggak ada gitu kan. Ada sih tapi di Google, misalkan Google Translate gitu ya. Tapi kan Google Translate ini misalkan nggak bisa misalkan dengan suara gitu, atau nggak bisa dengan tulisan bahasa Arab langsung di translate misalkan seperti itu. Nah, kalian bisa nih ngebangun berbentuk aplikasi Android-nya untuk kamus. Nah, itu kan ketika kalian membangun desain interface, kalian harus tahu nih linguistiknya gitu, berhubungan dengan bahasanya. Atau misalkan kalian mau membuat sistem pakar gitu. Sistem pakar penyakit pendeteksi COVID-19 gitu. Nah, berarti kan IMK ini akan berhubungan dengan bidang studi lain yaitu ilmu kesehatan seperti itu. Jadi ketika kalian merancang suatu sistem menggunakan user interface ya kalian harus mengerti kita mau merancang apa, pelajari bidang studi yang terkait dengan rancangan kalian gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi ketika kalian mempelajari bidang-bidang studi yang lain gitu kan, pada saat kalian membuat user interface, nah ada gambaran kerja yang bisa kalian dapatkan pada saat kalian mempelajari UI ini. UI itu user interface ya. Nah, contoh kalian bisa menjadi interactive designer, yaitu orang yang terlibat dalam perancangan semua aspek interaksi dalam suatu produk gitu ya. Lalu kalian juga bisa menjadi usability engineer, yaitu orang yang menangani evaluasi produk dan cara penggunaan dan prinsip-prinsipnya. Contoh misalkan kalian lihat setiap aplikasi yang dirilis di Play Store gitu kan, itu kan selalu ada komentar di bawah ya.
komentar di bawah. Nah, kira-kira dalam si pengembang aplikasi, kalau ada komentar, ada yang jawab nggak di bawah? Di bawah komentar yang ditanyakan, ada yang jawab nggak? Nah, ada kan? Nah, itu bisa saja yang namanya usability engineer, yaitu dia bisa menjawab dan nanti pertanyaan atau masalah dari si pengguna itu akan dia rangkum sebagai evaluasi produknya, gitu, seperti itu. Atau bisa juga user interface designer ya, berpengalaman di bidang metodologi desain ya. Jadi ada juga information architect, orang memberikan ide bagaimana merencanakan menyusun produk yang interaktif, khususnya website. Nah, ini juga ada. Jadi nggak ketika kalian membayangkan sebuah perusahaan pengembang aplikasi, jangan bayangkan isinya hanya programmer gitu ya. Di sana ada project manager, di sana ada analis sistem, ada programmer juga, ada user experience juga, ada UI designer, dan lain-lain. Jadi, fokuskan nih sekarang kalian maunya kemana gitu. Kalau misalkan kalian mau programmer, oke, silakan dalami programmernya. Kalau kalian mau ke UI designer gitu ya, oh silakan dalami user interface, bisa menggunakan Illustrator, bisa menggunakan Photoshop, atau dalami mockup-nya, misalkan Balsamiq mockup gitu ya. Nah, bisa juga kan menjadi user experience designer ya, orang yang melakukan semua hal di atas juga melakukan studi lapangan. Jadi yang tadi kayak misalkan ketika aplikasi dirilis gitu ya, ada masalah, apakah aplikasi ini debugnya di mana, ada masalah dengan tampilannya atau segala macam. Nah, itu ada staff user experience yang mencari nih, apa namanya, capture knowledge, artinya apa ya? Capture knowledge itu mengambil pengetahuan gitu. Jadi, oh ternyata si customer ini terkendala di sini. Oh berarti kita harus perbaiki di sini, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan user experience itu ya, teman-teman. Jadi gambaran kerjanya itu banyak ketika kalian mendalami user interface ini, gitu ya. Nah, piranti pengembang sistem ya, contohnya banyak, misalkan Visual Basic, ya, Visual Workflow, DLP, Visual C++, dan lain-lain. Nah, lihat, saat kalian kemarin belajar Borland C++ semester 1, itu kan itu masih berbasis teks ya, tekstual ya tadi ya, karena dia full teks gitu. Nah, kalau namanya Visual C++, dia sudah berbasis visual, jadi GUI ya, base-nya sudah GUI gitu. Jadi ketika kalian mau membuat tombol, ketika kalian mau membuat motion button, itu kita tinggal tarik objeknya mau yang mana gitu. Tapi kalau ketika kalian merancang menggunakan Borland, itu kan kalian harus ketik semuanya gitu kan. Nah, ini banyak ya piranti alat bantu pengembang sistem, ada Visual Basic ya dan lain-lain. Lalu keuntungannya apa sih piranti bantu ini? Ya, tadi antarmukanya diharapkan antarmukanya akan dihasilkan menjadi lebih baik. Lalu program antarmukanya menjadi mudah ditulis tadi ya, dan ekonomis dalam pemeliharaannya. Bayangkan antara kalian ngetik pada saat membuat program, antara ngetik secara tekstual dengan mengetik coding secara GUI, itu akan lebih mudah secara GUI gitu ya. Akan lebih mudah ditulis karena kayak objeknya nggak perlu ditulisnya ya. Nah, ini pengelompokan piranti bantu ya, ada dua fungsinya, yaitu piranti bantu aplikasi, yaitu aplikasi software, dan piranti bantu sistem atau sistem software. Ya. Nah, ini strategi pengembangan antarmukanya ya, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna, lalu informasi tentang ragam dialog, ini harus selalu diupdate ya teman-teman. Misalkan tadi pada saat membuat tanggal lahir, kita nggak perlu lagi menggunakan combo box. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak ragam dialog, dead picker, dan seterusnya. Ya. Penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama, gitu ya. Antara calon pengguna dan perancang sistem. Misalkan nih kalian kan merancang sebuah sistem e-commerce misalkan. E-commerce kalian punya klien yang menginginkan suatu sistem e-commerce gitu. Nah, ternyata begitu kalian membuat sistemnya gitu, ini harus bersama-sama. Kenapa? Ya harus sinkron supaya sistem ini benar-benar bisa digunakan oleh si klien kalian nantinya gitu. Nggak yang misalkan, oh kalian program, kalian mau membangun suatu sistem e-commerce, itu
terserah kalian, karena kalian yang membuat programnya. Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena si calon kliennya nanti yang akan menggunakan gitu, yang menggunakan sistemnya. Misalkan, oh kalian buat website e-commerce, tapi pada saat dijalankan, teman bisa membeli satu produk dalam keranjang belanjanya, misalkan. Ketika disuguhkan ke kliennya protes dong, kenapa? Loh ini kok cuma bisa satu produk, saya rugi dong gitu. Kenapa? Karena barang yang ditawarkan banyak, kenapa? Pada saat keranjang belanja itu hanya satu produk gitu. Nah itu harus menjadi evaluasi gitu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena nanti si kliennya akan rugi. Kenapa? Karena dia yang membutuhkan sistem itu dia. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan omset. Ternyata si programmer mengembanginnya satu keranjang satu produk. Ya nggak akan bertambah dong omset si klien gitu. Nah, itu makanya pada saat pembuatan prototipe ini kayak rancangan sistemnya itu harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Berikutnya nanti ada teknik evaluasi dan uji coba, misalkan kayak kuesioner gitu ya. Atau misalkan kita testing menggunakan black box gitu. Nah, ini untuk mata kuliah kita semester pertemuan 1 ya. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, boleh via chat. Ada yang sudah masuk chatnya? Oh iya, ini ada yang tanya nih. Ini siapa ya akhir zaman ya? Namanya akhir zaman. Halo, ini siapa yang bertanya? Nah, untuk desain tugas menggunakan aplikasi apa, Balsamiq atau EA gitu ya. Untuk mata kuliah IMK kita menggunakan Balsamiq Mockup ya. Untuk mata kuliah IMK kita menggunakan Balsamiq Mockup. Mungkin kalau untuk EA Enterprise Architecture nanti kalian di mata kuliah APSI ya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh via forum ya di e-learning. Kenapa? Karena nanti ketika ada yang ingin